Halo teman-teman petualang, apakah kalian pernah melihat kelapa yang bisa bersinar seperti emas? Nah, hari ini kita akan bertemu dengan Momo, si monyet paling cerdas. Atau setidaknya dia merasa begitu di seluruh hutan tropis ini. Lihatlah apa yang dia temukan. Sebuah kelapa ajaib yang konon katanya berisi air paling manis di dunia. Tapi ada satu masalah besar. Kelapa ini bukan sembarang kelapa. Cangkangnya sekeras batu karang dan tertutup rapat. Kamu tidak akan percaya benda aneh apa yang akhirnya dipakai si Momo untuk membuka kelapa keras ini nanti. Mari kita lihat apakah Momo bisa memecahkan teka-teki lezat ini. Momo berpikir cara tercepat untuk mendapatkan isi kelapa adalah dengan cara lama, menggigitnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Hap! Dia menggigit sekuat tenaga. Grrr! Momo mengerahkan seluruh kekuatan rahangnya. Tapi tunggu dulu. Sepertinya kelapa ajaib ini jauh lebih kuat daripada gigi Momo. Aduh, lihat wajahnya yang memerah itu. Ini bukan ide yang bagus, Momo. Cangkang itu sama sekali tidak retak. Malah gigi Momo yang sekarang terasa nyut-nyutan. Sepertinya kekuatan kasar saja tidak akan cukup untuk menaklukkan kelapa ajaib ini. Oke, rencana B. Jika gigi tidak mempan, mungkin benda berat bisa menyelesaikannya. Momo menemukan sebuah batu raksasa. Lihat betapa beratnya batu itu. Kakinya sampai gemetar seperti jeli. Dia berencana menjatuhkan batu itu tepat di atas kelapa. 1, 2, dan 3. Puh! Oh, sayang sekali. Karena batunya terlalu berat, Momo malah kehilangan keseimbangan. Batunya meleset dan jatuh tepat di samping kelapa, membuat pasir berhamburan kemana-mana, termasuk ke wajah Momo. Kelapa itu masih utuh tanpa goresan sedikit pun. Sabar ya Momo. Momo tidak menyerah. Dia punya ide cemerlang lainnya. Dia memanjat pohon kelapa tertinggi di pantai itu. Idenya adalah menggunakan gravitasi. Jika dia menjatuhkan kelapa ini dari ketinggian, pasti akan pecah saat menghantam tanah, bukan? Momo membidik dengan hati-hati. Dia melepaskan kelapa itu. Wus! Kelapa itu meluncur deras ke bawah. Kita semua menahan napas menunggu bunyi prak. Tapi apa yang terjadi? Boing! Kelapa itu jatuh tepat di atas tumpukan rumput laut kering yang empuk dan malah memantul tinggi seperti bola karet. Gagal lagi. Mungkin Momo butuh alat pemotong? Dia melihat Tuan Kepiting dengan capitnya yang besar dan tajam. Aha, pikir Momo. Ini dia gunting alami. Momo dengan sopan menyodorkan kelapa itu kepada Tuan Kepiting, berharap dia akan memotong kulitnya. Tapi sepertinya ada kesalahpahaman komunikasi di sini. Tuan Kepiting tidak tertarik pada kelapa. Capit! Au! Bukan kelapanya yang dicapit, tapi ekor Momo. Momo melompat kaget sambil mengusap ekornya yang malang. Sepertinya meminta bantuan tanpa instruksi yang jelas juga bukan solusi. Momo sudah lelah. Dia duduk terengah-engah di pasir. Dia sudah mencoba kekuatan, berat, ketinggian, dan bantuan teman. Tapi semuanya gagal. Dia hampir menyerah. Namun, saat dia duduk diam, dia mulai memperhatikan sekelilingnya. Dia tidak butuh batu raksasa atau gigi yang tajam. Matanya tertuju pada sepotong kayu tua yang terdampar di pantai. Kayu itu sederhana, tapi ujungnya runcing dan kuat. Tiba-tiba, Momo tersenyum. Dia menyadari sesuatu. Kadang, solusi masalah tidak membutuhkan tenaga besar, tapi alat yang tepat. Lihat ini, teman-teman. Momo tidak lagi terburu-buru. Dia mengambil kayu runcing itu. Dia menancapkannya ke serat sabut kelapa, lalu dengan gerakan mengungkit yang cerdas, dia mulai mengupas kulitnya. Krek, krek.
Suaranya terdengar merdu. Ini disebut prinsip tuas atau pengungkit sederhana. Dengan menggunakan alat sederhana ini, Momo bisa menyalurkan tenaganya tepat ke titik yang dibutuhkan. Sedikit demi sedikit, lapisan demi lapisan, cangkang keras itu akhirnya menyerah. Kesabaran dan akal Momo akhirnya bekerja. Dan akhirnya, keberhasilan. Kelapa ajaib itu terbuka. Airnya bersinar berkilauan di bawah sinar matahari sore. Momo meneguk air kelapa yang manis dan segar itu. Rasanya sepadan dengan semua usaha kerasnya. Hari ini, Momo belajar pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita menghadapi masalah yang keras seperti batu, jangan hanya gunakan ototmu, gunakan otakmu. Cari alat yang tepat di sekitarmu dan bersabarlah. Sampai jumpa di petualangan pintar berikutnya bersama Momo.